Selamat sore Bapak Saudaraku, sekali lagi Shalom. Boleh saya lihat lambaian tangan-tangan orang-orang yang siap merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan, yuk. Mari saling bagi berkat, lambaikan tangan Bapak Saudara ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, katakan Shalom, Shalom. Wow. Siapa yang percaya di tempat ini saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir bagi setiap kita, amin. Dan saya sungguh percaya dia tidak sekedar hadir, tapi dia melawat setiap kita, dia menguatkan setiap hati, dia memberkati setiap pribadi, dan dia menjawab doa setiap kita, amin. Boleh saya minta tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh lebih meriah lagi bagi Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sore ini kami datang kembali ke bait-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, hadirat-Mu yang menyegarkan setiap kami, hadirat-Mu yang hari-hari ini menguatkan setiap kami.
Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau hadir. Disenangkanlah hati Tuhan oleh setiap nyanyian syukur kami, oleh setiap ucapan syukur kami, oleh setiap korban syukur yang kami bawa di hadapan Engkau. Engkau layak terima yang terbaik ya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita buka kedua tangan kita, yuk sama-sama kita bersyukur. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Mari bawa di mezbahnya setiap nyanyianmu, setiap syukurmu dan korbanmu. Dia yang layak untuk terima, Dia yang layak menerima semuanya yang terbaik. Di hadiratnya mari senangkan hatinya dengan nyanyianmu dan syukurmu. Saya ajak sama-sama kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Saya ajak sama-sama kita ingat-ingat momen-momen kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan mari berterima kasih. Dan mari sama-sama kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kasih setiamu Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih, biar hati kami, biar mulut kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shikina mana bala 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 bala. Shana da 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 de. Shikina maya da de namo. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau satu-satunya pribadi yang setia di dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Terimalah nyanyian kami sore malam hari ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Sambil angkat tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Engkau. Amin. Janji kami Tuhan Yesus, hanya namamu yang kami sanjung tinggi. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain.
surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi. Oh, nama yang indah itu ada dalam hati kami. Tiada yang lain, oh, hanya Kau satu di hatiku. Saya rindu dengar suara bagi saudaraku di tempat ini. Nyanyikan dengan segenap hati, katakan selain Kau, selain Kau. Amin. Hatiku lelah tak berdaya, angkat tanganmu. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau, Yesus, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ini janji kami di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Bolehkah sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi, katakan ku sembah. Ku sembah ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami alulukan nama-Mu di tempat ini, nama yang berkuasa itu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mengasihi
Engkau Yesus, Kau tiada tergantikan Tuhan, tiada ternilai bagi kami Yesus Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, tiada yang lain, hanya Yesus saja. Mari sembah Dia, angkat suaramu dan nyanyianmu bermasmurlah. Biarlah kasih-Mu mengalir di tempat ini, menjamah setiap hati, memulihkan, menguatkan, memberi pengharapan. Semuanya kami temukan hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala yang kami perlukan Engkau sediakan Tuhan Yesus. Oh, sukacita, damai, sejahtera mengalir Tuhan, mengalir saat ini di dalam hadirat-Mu. Kami temukan damai yang sejati Tuhan, sukacita yang berlimpah, bahkan kekuatan yang baru Kau limpahkan Tuhan. Yuk sama-sama kita sembah Dia saudaraku. Yuk dalam hadirat Tuhan, yuk kita berkata-kata kepada Dia. Senangkan hati Tuhan malam hari dengan nyanyian setiap kita. Shad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 amo, hina mata kaya dadadade, shadadadadadadadade, shadadambo, hina mata kana maya nama shatakara bala 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 bala. Hadir bagi setiap kami ya Tuhan saat ini. Lawan setiap kami sore malam hari ini Tuhan. Shanananananadadadade, shananananadadade namo. Kirabata karawala bala 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 bala. Shananananad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 e namo. Yuk terus berkata-kata bagi Tuhan Yesus. Kita yang bisa berkata-kata dalam roh, yuk sama-sama bangkit roh kita. Bawa iman yang percaya. Dia hadir melawat setiap kita. Dia hadir menjamah setiap pribadi, menguatkan setiap hati, menguatkan setiap iman yang percaya di tempat ini. Shana mata karamaya nama dadadadadade nambo. Kirabashaka dabala bala 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 bala. Berkata-katalah, berkata-katalah, yang nama dadade nambo. Kina mata kaya dadade. Kirabashaka bala 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 bala. Bila da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 . Teke nama sikira da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 d. Terus sembah Dia saudara. Jangan padamkan roh setiap kita, bawa hati yang percaya. Shikira bala 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 bala, sembah Dia, sembah Dia. Ura bala 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 bala. Shikina da 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 da.
Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Angkat kedua tangan kita tinggi, hormati Tuhan, katakan nyanyiku. Amin, amin. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami percaya Allah yang kudus ada di tengah-tengah setiap kami. Awan kemuliaan melingkupi setiap kami, orang yang percaya, memuji, menyembah. Sama-sama kita nyanyikan. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang. Amin. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan. Kami nyanyikan kekudusan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Nyanyi Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari sama-sama kita berkata-kata dalam hadirat-Mu. Shikina mata karaba kala bala 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 bala. Hina mate kena maka ya raba shikita kana kala bala 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 bala. Shakana mata kala bala la 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 la. Tekena maka ya raba shikita karaba la 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 la. Hina masya kata kala bala 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 bala. Kudus-kuduslah Engkau Allah semesta alam, yang sudah ada dan yang ada
nama yang berkuasa itu. Yesus Kristus Tuhan namanya, yang memerintah atas hidup kami, yang memegang penuh hidup kami Tuhan. Berdaulat, memerintah atas setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Urabatakan nama kala bala 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 bala. Ya da 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 la 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 la. Shakata kara bala 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 bala. Siga da 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 da. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Sekali lagi kami katakan di hadapan Engkau Tuhan. Nyanyi menyembah Allah kami yang hidup, yang kuasanya tidak pernah tertandingi dalam hidup kami. Allah yang dulu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, yang sanggup menyembuhkan setiap kami yang sakit. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, sanggup memberkati setiap kami. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Untuk itu malam hari ini kami datang menyembah Engkau. Shananadade. Yuk bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Dekena makana matakana makana manana na 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 na. Shana na 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 de namu. Kina na 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 bashakara bala 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 la 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 la. Shana na 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 de namu. Kiana na 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 de namu. Kina matakara bala 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 la.
Oh Jesus, 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 Jesus. Tuhan ada di bait suci-Nya. Tuhan kami bawa Jesus. Rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak ku terima pujian nyanyi. We declare in this place, oh God, Jesus Christ is there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami nyanyikan di tempat ini, sing nyanyi. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus Tuhan kita? Sing. Haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya.
sama-sama kita berkata-kata dalam roh. Shikida batakara bala 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 bala. Shikina dan 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 dan. Hirabatakana mashekede beteke nama kanda bada da 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 da. Uriana mata kala bala 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 bala. Shikida da 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 bashakara bala 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 la 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 la. Ina mata kana makala bala 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 bala. Hira bala la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Malam hari ini kami mau sepakat Tuhan, di hadapan-Mu kami merendahkan diri. Kami naikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana kami boleh ada dan tinggal Tuhan. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa ini Tuhan, shalom bagi Indonesia Tuhan. Damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi pemilu yang sebentar lagi akan dimulai Tuhan. Tuhan, Kau punya kedaulatan atas bangsa ini Tuhan. Kau yang memimpin jalannya pemilu Tuhan. Kau yang memberikan Tuhan pemimpin yang bijaksana, adil dan Tuhan, takut akan Engkau di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Pemimpin yang nasionalisme bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami minta di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan bagi pemimpin yang saat ini masih bertugas Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan Tuhan memimpin di akhir kepemimpinannya ini Tuhan, dengan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan kami Tuhan. Kami meminta dimanapun ada Tuhan, perayaan ini perayaan yang boleh berjalan dengan lancar Tuhan, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang ditumpangi dengan radikalisme dan sebagainya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyingkirkan bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan menghalau dari bangsa ini Tuhan. Tapi biarlah sukacita kemerdekaan yang boleh kami rayakan bersama-sama Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan pemimpin negara kami dari yang teratas sampai yang terendah ke dalam tangan kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat grup JMM Tuhan. Buat Bapak Daniel di Bojonegoro, Ibu Kristanti di Semarang, Bapak Roni di Bandung, Bapak Samuel di Makassar, Ibu Nino di Bekasi, Saudara Amos di Bekasi, Ibu Tantri di Surabaya, Saudara Yohanes di Surabaya, Ibu Ferry di Surabaya, anak Carlos di Jayapura, Ibu Leni di Jayapura, anak Elin Wenda di Papua, Ibu Yohana di Bekasi, Ibu Mevita di Malang, keluarga Ibu Emi di Bekasi, Ibu Susan di Bekasi, Ibu Juli, Bapak Arsono di Luhur. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang dialami keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami sepakat di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan yang terjadi, persoalan di dalam tangan kedaulatan kuasa-Mu. Kau yang sanggup membuka jalan, Kau yang sanggup membuka pintu, Kau yang sanggup memberi kesembuhan, memberi kelegaan, memberi pemulihan, memberi kesatuan hati, memberi pemulihan dalam keluarga, dalam usaha, pekerjaan, semuanya. Kau Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus terjadi atas keluarga JMM. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi pemulihan, keselamatan, berkat terjadi dalam keluarga JMM dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi keluarga JMM yang ada di kota lain dan bangsa-bangsa lain Tuhan, dan pulau-pulau lain Tuhan Yesus. Engkau punya cara menjangkau mereka, Engkau punya cara untuk menjamah mereka. Tidak ada satupun yang akan tidak Engkau lakukan pemulihan pada setiap mereka Tuhan. Kami percaya tangan kuasa-Mu sampai dimanapun kami berada, dimanapun anggota JMM berada. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus, pemulihan, kemerdekaan, kemenangan terjadi atas keluarga JMM. Di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat jemaat online Tuhan di YouTube Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sampai juga kepada mereka Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kasih-Mu untuk menjangkau mereka, memberkati mereka, memulihkan mereka, mengubahkan mereka. Di dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Kami berdoa bagi yang onsite Tuhan,
pribadi Bapak Gembala kami, beserta keluarga Tuhan, Bapak Alven Hardianto Tuhan. Tuhan, Engkau yang memilih beliau Tuhan. Engkau yang memampukan beliau Tuhan untuk membawa gereja-Mu Malang ini Tuhan. GBI Suropati Tuhan, jadi gereja yang menjangkau jiwa-jiwa di kota Malang ini Tuhan. Jadi berkat di kota Malang Tuhan. Engkau mempersiapkan hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan. Engkau berikan kesehatan jasmani Tuhan. Di dalam memimpin setiap kami Tuhan. Engkau membentengi keluarga hamba-Mu ini Tuhan dengan benteng api-Mu Tuhan. Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya petaka yang dirancangkan manusia, yang dirancangkan musuh. Di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu ini kepunyaan-Mu Tuhan, hamba-Mu ini milik-Mu Tuhan. Kami percaya tugas-tugas Engkau berikan kepada beliau Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarga ini, keluarga milik-Mu Tuhan, dimanapun anak-anaknya berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi keluarga ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan Gembala kami beserta keluarga di dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pengerja Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang taat, hati yang melayani, hati yang mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Bagi para pengerja di GBI Suropati ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya kami yang hidup di dalam lingkaran kasih-Mu Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan lemah, kami tidak akan tapi kami akan maju menjadi pengerja-pengerja di akhir zaman ini, menuai jiwa-jiwa lebih lagi buat gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kebutuhan kami, apa yang kami perlu Tuhan menyediakan bagi setiap pengerja-pengerja-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi para penabur-penabur di gereja ini Tuhan. Kau mengembalikan apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam nama Yesus, melebihi apa yang kami tabur. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu bagi setiap kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh rapataka rapalabara labara labasikara labara kirapataka sakala pataka labara 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 Urabashina mataka namakala bala 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 bala. Ina na 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 base. Urabara sekala bala bala. Mari sembah. Mari kita bebaskan roh kita. Mari kita sembah yang sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan, keadilan. Jesus, mari sembah. Ora para segala bala 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 bala. Mari ucapkan perkataan imanmu, perkataan doamu, apa yang menjadi pergumulan proses kehidupanmu. Katakan, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Tuhan, Kau memberkati para jemaat yang menyaksikan online maupun yang hadir secara onsite pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ora bala sekala bala 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 bala. Kesembuhan, pemulihan, berkat, kesatuan terjadi, pertolongan terjadi. Ora bala sekala bala bala bala. Jesus, Jesus. Ora bala sekala bala bala bala. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang mau menyenangkan hati Tuhan katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Tuhan katakan menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang sangat luar biasa. Biarlah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan ada di tempat ini, ada di jemaat yang online, yang di Zoom, dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi para anak-anak-Mu dari kota-kota, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa. Baik grup JMM, baik jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk diberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Yang puji Tuhan, saya melihat ya orang-orang yang mengasihi Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ada di tempat ini. Yang tujuh katakan amin. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Tambah engkau menyenangkan hati Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Tujuan hidupmu hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, saudara, saya saat ini akan berbicara mengenai tragedi Kapernaum. Saudara, di mana saudara ketahui Kapernaum adalah kota yang luar biasa sebenarnya. Saudara, di dalam Matius 11 ayat 23 dikatakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Saudara, saya beberapa kali ke Israel, ya juga dukung dalam doa, juga mengajak jemaat Tuhan yang ada finansial yang cukup untuk ayo bersama-sama kita tanah perjanjian. Ya kita bukan mendengar kata orang, katanya Alkitab, tetapi kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat di negeri itu. Yang tujuh katakan amin. Ya saudara, ya beberapa kali Tuhan izinkan ya, dan saya melihat ada kota-kota yang memang dikutuk oleh Tuhan, saudara. Dan salah satunya adalah Sodom Gomora, saudara. Di mana dihancurkan. Juga ada kota bernama Korasim, Betsaida, Tire atau Sidon. Tetapi ini yang dikutuk oleh Tuhan, itu adalah kota yang dimana paling sering disinggahi oleh Tuhan Yesus. Saudara, Kapernaum zaman dulu adalah kota yang sangat terkenal, saudara. Ya, dia terletak di tepi Danau Galilea. Saudara, Danau Galilea itu danau yang gede sekali. Ya, bentuknya kalau dilihat dari atas itu seperti harpa. Ya, dikenal juga dengan Danau Genesaret, saudara. Bahkan dikatakan Laut Galilea, saking gedenya, saudara. Ya, dan di mana beberapa kali saya ke tempat ini. Dan saya melihat, memang ini adalah danau yang luas sekali. Bisa dikatakan apa? Seperti laut, saudara. Ya, dan aktivitas Tuhan Yesus paling sering dilakukan di Kapernaum, saudara. Ibaratnya menjadi home base, saudara. Ya, setelah pelayanan kembali lagi ke Kapernaum. Setelah pelayanan kembali lagi ke Kapernaum, saudara. Dan beberapa kejadian penting menyangkut kota Kapernaum ini. Ya, yang pertama Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, saudara. Ingat kisahnya? Kemudian Tuhan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus, saudara. Itu jaraknya 200 meter dari sinagog, saudara. Sinagog itu adalah rumah ibadah Yahudi, saudara. Dan membangkitkan putri Yairus dari kematian. Juga di Kapernaum juga. Orang lumpuh disembuhkan. Bahkan digotong lewat atap. Juga berada di Kapernaum. Karena apa? Banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus di kota itu. Yesus selalu mengajar di kota Kapernaum. Di sinagog atau rumah ibadah, saudara. Petrus yang menemukan 4 uang dirham. Ya, itu juga di mulut ikan itu juga pada saat berada di Kapernaum juga. Untuk membayar biaya bait Allah. Saudara, juga berada di Kapernaum. Yesus menyembuhkan dari jarak jauh seorang pegawai istana Kapernaum yang ada di Kana, juga dari Kapernaum. Saudara, jadi sebenarnya kota ini adalah kota yang luar biasa.
Tetapi ada sesuatu yang kontras, saudara. Kota yang Tuhan Yesus banyak kunjungi, ya, kota yang Tuhan Yesus sangat sering mengajar, tetapi kenapa kena kutuk, saudara? Walaupun di kota ini terjadi banyak aktivitas Tuhan Yesus, tanda mujizat, sehingga banyak orang yang bikin takjub oleh tanda itu. Dan walaupun kota ini menjadi tempat di mana Tuhan Yesus selalu singgah, menjadi persinggahan daripada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus melepaskan sebuah kutukan terhadap kota ini dan penduduknya, saudara. Alasannya cukup jelas. Sekalipun di kota itu banyak terjadi mujizat dan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, tetapi penduduknya tidak mengalami pertobatan dan mengeraskan hati mereka. Akhirnya apa dikatakan Tuhan Yesus terjadi 100 tahun kemudian. Akhirnya kota Kapernaum, kotanya yang dikenal kota Tuhan Yesus, ya, kota ini menjadi reruntuhan, saudara. Dan saya melihat mata kepala sendiri, kota dulu yang sering singgahi, sering terjadi mujizat, menjadi reruntuhan. Bahkan tapal batasnya pun orang Yahudi pada waktu berkata kepada kami, tidak bisa ditemukan. Tapal batasnya mana? Kira-kira ini, kira-kira aja. Tetapi belum sesuatu yang pasti, saudara. Dan kita belajar dari sebuah kegagalan kota Kapernaum. Apa yang kita belajar? Yang pertama adalah, cuma 2 poin aja. Pertama, mau berubah. Itu lebih penting daripada mengejar mujizat, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang terjebak untuk mengejar mujizat dan tanda. Sign and wonder, saudara. Mereka mencari perbuatan tangan Tuhan dan melupakan hati Tuhan Yesus, saudara. Mereka butuh mujizat untuk menyembuhkan yang sakit, butuh mujizat untuk keuangan mereka, butuh mujizat untuk kesulitan hidup mereka. Tetapi hal ini hanya membawa kepada mereka tindakan mengejar apa? Perbuatan tangan Tuhan. Dan akhirnya mereka melupakan karakter atau hati daripada Tuhan Yesus. Saudara, orang yang seperti ini sebenarnya hanya bukan murid, tetapi hanya pengikut atau ngefans kepada Tuhan Yesus. Saudara, orang seperti ini tidak berakar kuat di dalam Yesus. Saudara, ya kalau saya boleh saksikan, di mana di awal-awal pada waktu gembala kita, almarhum Pak David, dipanggil Tuhan. Saya satu keluarga goncang, saudara. Kemudian saya berpikir, aduh, saya udah gak punya bapak rohani lagi. Saya udah tidak punya lagi bapak rohani lagi. Saya butuh cover lagi. Kemudian saya, saudara, akhirnya saya menghubungi seorang hamba Tuhan. Saudara, karena hamba Tuhan ini sempat marah. Dalam arti, kok saya gak pernah di jadwal khotbah di Malang. Justru anak buah saya jadwal khotbah di Malang. Ya, ada apa ini? Ya, karena mereka mendengar. Ya, Kota Malang, gereja Kota Malang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, gereja yang bertumbuh dengan pesat. Sehingga gembala dengan puluhan ribu ini berkata, kenapa saya nggak pernah di jadwal Kota Malang? Justru anak buah saya jadwal Kota Malang. Saudara, terus saya melihat, wah ini adalah sebuah kesempatan buat saya. Saya menghubungi beliau. Shalom, Om. Ya, saya manggilnya Om. Oh iya ya, gimana? Ya, sebentar. Om ini lagi setir, sebentar. Kemudian begitu, sebentar, ini bentar ya. Saya melihat, ya saudara. Lagi mendengar telepon kan, stop tulis, bentar ya, bentar. Saya tadi kan sudah parkir di sini. Kenapa ditempatin orang? Kenapa kamu suruh saya minggir? Ya, kamu kan tukang parkir. Harusnya kamu yang ngatur parkir saya. Bukan saya yang sudah saya parkir, kamu minggirkan saya. Kaget saya, saudara. Wah, saya mendengar telepon, saya langsung surut hati saya. Wow. Ternyata mempunyai gembala seperti almarhum Pak David itu tidak gampang. Karena apa? Selama dalam kehidupannya, Pak David selama membina saya, selalu menggambarkan ada Yesus di dalam hidupnya.
ada kasih di dalam hidupnya. Saudara, saya langsung ciut, saya membatalkan, gak bisa. Berarti itu kemauan saya. Artinya saya bisa salah di hadapan Tuhan. Ya, saya kemudian ngobrol topik yang lain, saudara. Saya tidak berbicara mengenai Om bina saya, Om kafirin saya, tidak. Saya membelokkan. Saudara, demikian juga dengan Kapernaum, saudara. Kapernaum itu hanya Tuhan Yesus dijadikan pemuas keinginan daripada mereka. Setelah keinginan mereka tercapai, Tuhan Yesus itu menjadi nomor yang sekian dari prioritas hidup. Hati-hati, ya orang-orang yang sedang mengejar karir. Hati-hati, orang-orang yang sedang mengejar uang, harta atau momen. Saudara, tetap dalam sebuah keseharian. Kita harus tahu bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin? Kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan di mana Tuhan ingatkan, di mana saya mendapatkan cerita dari kakak saya, Pak David itu, meskipun khotbah di gereja kecil, juga di gereja besar, itu tidak ada yang tidak berubah, tidak terpengaruh. Pak David itu, meskipun ditaruh di hotel bintang 7 sekalipun, juga dengan gereja yang hanya bisa nidurkan di losmen pakai kipas angin, Pak David itu tidak terpengaruh sama sekali. Karena apa? Dia sudah mencerminkan bahwa ada Yesus di dalam hatinya. Bahkan anak-anak rohaninya yang gak terima. Ini gembala ini pelit sekali. Masa selevel Pak David? Jemaat puluhan ribu ditidurkan kamar yang kipas angin pada waktu safari Natal. Tapi Pak David cuma tersenyum. Karena bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang tujuh katakan amin. Ya, Kapernaum. Ya, mereka melihat, mereka mengalami sendiri mujizatnya. Mereka melihat perbuatan Tuhan, pernah ditolong. Yang sebelumnya tidak apa-apa menjadi apa-apa. Sebelumnya enggak punya apa menjadi punya apa-apa. Mereka tidak pernah berubah dari kehidupan yang lama. Yang jahat tetap jahat, yang kejam tetap kejam, yang pelit tetap pelit, yang pemberontak tetap pemberontak, yang suka nipu, saudara. Matius 16 ayat 23-24, saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Petrus ini murid Tuhan loh, saudara. Hanyalah iblis, dikatakan gitu sama Tuhan Yesus. Jadi Petrus tersinggung gak saat itu? Tersinggung. Ya, engkau suatu batu sandungan bagiku. Coba engkau bukan memikirkan apa yang pikirkan Allah. Engkau bukan memikirkan apa yang pikirkan Allah. Tetapi melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Untung dan untung dan untung. Saudara, Petrus bisa tersinggung. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, ini memang ikut Tuhan tuh nggak gampang, saudara. Dimana saya teringat di masa muda saya. Saya orangnya ya bengal. Kalau dinamakan bocah nakal itu saya harusnya. Saudara, artinya apa? Dalam satu kelas, ya, sebagai minoritas cuma 2 orang. Saudara, tapi di mana saya tidak pernah mundur. Kalau menghadapi orang-orang yang jauh lebih gede dari saya. Mereka jauh lebih banyak jumlahnya, saya nggak pernah mundur. Saudara, bahkan gara-gara urusan parkir aja. Tapi kapan? Dulu masa muda saya. Ya, gara-gara urusan parkir saja, saya bisa tampar tukang parkir, saudara. Dan tetapi pada waktu Tuhan izinkan proses demi proses terjadi, harus pikul salib, nggak bisa. Kita ini adalah ciptaan baru. Pikul salib itu nggak enak, karena sakitnya itu di daging kita, jasmani kita. Tetapi pada saat kita berespon hati yang benar, maka akan membawa hati kita seperti Tuhan Yesus, saudara. Saya pada waktu SMA, kalau lagi marah, saya bisa ngejar orang sambil bawa parang. Saya ngejar orang sambil bawa parang, saya bisa. Saudara, jadi artinya udah siap tarung. Tetapi berjalan, tapi itu dulu loh ya. Jangan ngomong nanti gembala GBI Suropati ngejar orang sambil bawa parang gitu. Dulu, saudara. Ya, kapan? Dulu, ya saudara. Ya, di mana tuh saudara proses itu terjadi? Pada waktu 5 tahun, 3 tahun, ya 3 tahun lah. Pada waktu Tuhan izinkan saya dibina oleh Pak David. Pak David 1 tahun 1 kali 2 kali di Kota Malang. Keseharian yang memegang itu adalah saya. Udah, keseharian itu adalah saya. Pak David itu cuma dapat laporan dari saya. Ya, tiba-tiba pada waktu saya tidak menyukai seseorang yang ada di gereja kita waktu dulu, saya kan dengan darah muda saya, karena Tuhan izinkan umur 33 tahun diproses jadi gembala, saudara. Saya ibaratnya ngerjek Pak David supaya orang ini dikeluarkan. Saya berusaha pada Pak David untuk mengaruhi Pak David supaya orang ini dikeluarkan dari gereja ini, saudara. Tapi Pak David berkata apa? Seperti apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Enyahlah kau iblis. Pak David ngomongnya apa? Gembalanya itu saya bukan kamu. Gembalanya hari ini masih saya, bukan kamu. Apa yang saya katakan saudara? Siap om. Siap om. Saya merubah hati saya. Tuhan, ini kalau prosesku memang harus ketemu sama orang yang memang memproses saya. Ya sudah, saya akan melewati tahun-tahun itu. Saudara, puji Tuhan saudara. Tidak ada sebuah pemberontakan. Tidak ada sebuah sakit hati. Ya tidak ada sebuah tapi om. Tidak ada pembelaan diri, saya berkata, ya om. Ya saya bersyukur. Ya kalau seandainya saya mau menyerahkan rekan, saya mendapatkan kesaksian dari bos lamanya Pak Tejo. Tapi sekarang bosnya Pak Tejo Tuhan Yesus. Bos lamanya Pak Tejo itu berkata kepada saya, Pak Fen, tolong kasih tahu Tejo ya. Loh, Bapak aja, Bapak kan bosnya. Enggak, Tejo itu lebih bisa diomongin sama pendetanya daripada sama bosnya. Artinya apa saudara? Itu berbicara mengenai sebuah ketaatan. Padahal kan saya tidak ada kepentingan di bisnisnya dari perusahaan daripada bosnya. Tapi bosnya berkata, tolong kasih tahu Tejo ya. Loh Pak Bapak aja. Enggak. Dia itu lebih bisa dikasih tahu oleh pendetanya. Lebih nurut sama gembalanya daripada sama bosnya. Saudara. Padahal gembala kan tidak ada kepentingan secara material, secara keuangan. Tetapi bisa memilih bagian yang terbaik. Saudara, kalau berbicara mengenai sebuah pikul salib, proses itu memang gak enak, saudara. Ya,
kalau saya memilih hari ini, ya, kalau saya pernah berpikir, ya berapa bulan yang lalu untuk pensiun dari pekerjaan. Karena saya pernah dulu, pada waktu jemaat masih 600, beberapa hamba Tuhan, kita kan di Bandung kan kumpul, beberapa puluh hamba Tuhan. Kumpul berapa puluh hamba Tuhan berkata, Pak Aven, gerejanya Pak Aven itu jemaatnya banyak, cepat sekali pertumbuhannya. Itu Pak Aven masih kerja aja, jemaatnya seperti itu. Apalagi kalau fokus pensiun, Pak Aven jadi full time, Tuhan akan tambahkan jemaat lebih lagi. Tapi pada waktu itu saya tanya kepada Pak David, Om, sama Pak ini, saya itu disuruh full time aja Om. Suruh itu. Pak David ngomong, jangan. Kalau Tuhan belum suruh, kamu jangan coba pensiun. Ya. Cuman pada waktu itu jawaban saya gini, ya udah kepada pendeta ini yang kan nyuruh saya. Karena Pak David berkata, buat apa? Ya full time, tapi jemaat cuman gocap. Cepet. Senin sampai Sabtu cuman tugasnya cuman pelihara ayam. Pelihara burung. Terus Minggu buka pintu gereja buat apa? Lebih baik yang seperti kamu bekerja cara maksimal, melayani cara maksimal, jadi berkat. Saudara, akhirnya saya berkata, siap Om. Ya, saudara. Terus kemudian kepada yang bapak yang pendeta itu, setiap ketemu saya ngomong, udahlah bos. Kalau manggil saya bos, ya nggak tahu maksudnya apa, padahal usianya jauh lebih tua kepada saya. Ya, udahlah saatnya sudah jadi full time. Udah saatnya jadi full time. Saya nyeletuk ngomong gini, ya nanti kalau jemaatnya udah di atas 1000. Dan hari-hari ini saya melihat jemaat sudah di atas 1000. Artinya, tapi enggak bisa ujuk-ujuk. Saya langsung memutuskan, tetap kedaulatan Tuhan. Tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Yang tujuh katakan amin, saudara. Mujizat itu bukan tujuan. Ya, tanda-tanda ajaib itu bukan tujuan. Keselamatan itu adalah tujuan akhir kita. Yang tujuh katakan amin. Ya, jangan sampai seperti Kapernaum. Yang kedua adalah kekerasan hati, saudara. Orang-orang Kapernaum itu merasa diri hebat, saudara. Kapernaum adalah sebuah kota dagang atau menggambarkan orang yang gila kerja. Sampai jadi tidak rohani, saudara. Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, cara ekonomi, ya Kapernaum menjadi pusat tujuan dagang. Mereka puas dengan apa yang mereka capai. Ya, pencapaian yang mereka dapatkan, saudara. Bahkan kota Kapernaum diri artinya apa? Kota yang nyaman. Kotanya Tuhan Yesus, saudara. Mereka lupa diberkati karena ada Yesus di dalam kota itu. Sehingga mereka berpikir semua apa yang mereka punya adalah miliknya. Lupa kalau semua itu hanya titipan daripada Tuhan yang pemilik sebenarnya. Kapernaum tidak mau berubah. Berkali-kali Yesus mengajar dan menyerukan perubahan dan pertobatan di dalam rumah Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar. Saudara, padahal dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia adalah dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, berkali-kali Yesus mengajar orang banyak di sudut kota. Firman Tuhan dilepaskan, berkat blessing dilepaskan. Tetapi Kapernaum terus mengeraskan hati. Ya, bagi saudara, Pak pengen tahu Kapernaum, ayo bareng-bareng ke Israel. Ya, sudah beberapa orang yang sudah daftar. Ya, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jember, ya, dari Kota Malang ternyata juga ada beberapa orang. Ya, saya juga nggak kenal orangnya, ternyata daftar juga. Saudara, sudah punya berkat, ya nanti akan berangkat tanggal 20 November sampai 1 Desember, saudara. Cuman melewati 1 kali minggu saja, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
firman yang hidup itu tidak mengubah kota Kapernaum. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi tidak menghidupinya dalam kesehariannya. Saudara, mengujinya bagaimana? Ya, saya itu check and recheck. Saya ini adil enggak ya dengan anak rohani, dengan anak secara jasmani. Kalau saya bisa berlaku seperti ini terhadap anak rohani, anak jasmani saya juga harus bisa berlaku seperti ini juga terhadap anak rohani saya. Ya, artinya apa? Di dalam sebuah keseharian, dalam sebuah pelayanan. Saudara, kadang-kadang ada orang yang keras terhadap anaknya orang lain, ya, tetapi gagal terhadap anak sendiri. Seperti Imam Eli. Ya, juga banyak hamba-hamba Tuhan yang dijatuhkan dengan anaknya sendiri. Saudara, cara mengujinya bagaimana? Ya salah satunya seperti itu, bagi yang sudah berkeluarga. Tetapi kalau engkau belum berkeluarga, ujilah. Engkau bisa baik enggak dengan orang yang engkau tidak ada sebuah kepentingan. Tetap bisa berbuat baik enggak? Saudara, saya ada sebuah cerita nih. Ya, di mana saya pernah pada waktu di Maluku Utara. Saya mengerjakan sebuah pekerjaan mengirimkan lobster ke luar negeri. Ya, live lobster, bukan frozen lobster, tapi live lobster. Ya, sehingga itu ada tekniknya. Pada waktu saya berada di Maluku, saya tidur di rumah seorang pejabat yang ada di Polres ya. Seorang aparat dengan pangkat tertinggi di pulau itu, saudara. Saya tidur di kamarnya, tapi pada waktu itu saya kaget, lagi tidur bangun. Karena teman saya ini teriak-teriak, kau kira. Saya melihat seorang anak muda, umur 21 tahun, 22 tahun mungkin. Lagi ditempelengin sama dia. Plak, 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 plak. Karena dia sebagai bawahan dia berkata, siap salah, siap salah, siap salah, siap salah. Saudara, saya melihat, kalau anakku digitukan gimana ya? Kalau anakku digitukan bagaimana ya? Apakah kita rela? Saya yakin kalau orang tuanya melihat, pasti mereka akan menangis, saudara. Jadi artinya apa? Kita harus menguji hati kita. Apakah kita itu benar? Apakah kita itu adil bagi anak kita? Adil juga bagi orang lain, saudara. Kapernaum itu menjalankan ibadah mereka dengan kebenarannya diri sendiri. Saudara, Amsal 29 ayat 23 katakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang rendah hati menerima pujian. Saudara, kesombongan ataupun kerendahan hati adalah sebuah pilihan, saudara. Kekerasan hati akibat dari kesombongan, saudara. Karena sombong makanya dia keras hati. Merasa benar sendiri dan sikap tidak mau tahu. Seperti Kapernaum ini. Bangsa Israel kan dikenal bangsa tegar tengkuk meskipun bangsa kesayangan, saudara. Kekerasan hati mereka itu sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan menghukum mereka itu 40 tahun. Dibawa berkeliling-keliling aja di padang gurun, saudara. Harusnya ternyata setelah diselidiki, kalau mereka enggak tegar tengkuk, kalau mereka enggak jahat, kalau mereka tidak melawan Tuhan, tidak memberontak, menuju tanah perjanjian itu cukup ditempuh dalam waktu 2 minggu, saudara. Ya, Gunung Sinai bisa? Ya, ini adalah di mana waktu saya ada di Mesir. Ya, ini bicara mengenai ini berapa tahun yang lalu. Wah, masih kelihatan muda ya. Ya. Gembala bocil. Ya, saudara ya. Karena apa? Waktu itu masih pertama kali ke Israel. Saudara ya. Pada waktu itu, ya udah. Orang banyak ngomong apa, memproses saya, Pak David ngomong apa. Tetap saya berbicara taat, saudara. Israel diizinkan, ya puji Tuhan saya berhasil naik ke Gunung Sinai. Banyak yang gak berhasil ke puncak. Ya istri saya berhasil, sama satu lagi. Ya berhasil. Ya yang katanya badannya kuat, enggak berhasil. Naik ke Gunung Sinai, saudara. Ya mereka itu Israel akhirnya apa? Tidak pernah bersyukur atas kasih Allah yang sangat baik kepada mereka. Dan segala perbuatannya yang dahsyat. Ingat baik-baik saudara. Kekerasan hati
akan menjadi awal dari kehancuran dari segala yang kita miliki. Saudara, pada waktu bangsa Israel tegar tengkuk, harusnya prosesnya itu cuma sebentar, 2 minggu. Tetapi tegar tengkuk, akhirnya prosesnya terus berjalan terus selama 40 tahun. Mari kita belajar dari Israel yang menuju ke tanah perjanjian. Mari kita belajar juga dari Kapernaum, kota yang penuh mujizat, disertai oleh Tuhan, tetapi akhirnya hancur oleh kesombongannya sendiri. Dikutuk oleh Tuhan. Tuhan mengeluarkan sebuah kutukan jika mereka tidak mau berubah. Jika hari-hari ini kita sering mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka kita seumpamanya orang yang butuh mujizat tetapi tidak melakukan karakter Tuhan Yesus. Amin. Di balik kemampuan kita masih ada Tuhan. Di balik kepintaran kita masih ada Tuhan. Firman Tuhan kan katakan, bersatu jalan mereka menyerang engkau, bertujuh jalan mereka lari dari hadapanmu. Artinya apa? Kita dibela Tuhan. Yang mau dibela Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan. Mari saya undang imam musik untuk maju depan. Kurapa segala. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Mari masing-masing dengan Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Biar Kau singkapkan ya Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saya melihat cara kerja Tuhan itu luar biasa sekali. Ya, kadang-kadang saya berpikir dengan kemampuan saya, dengan sebuah, ini kalau saya nggak begini, ini tidak akan bisa. Saudara, dan kadang-kadang saya juga berpikir orang-orang yang tidak mungkin pernah memberi berkat, saudara, buat gereja. Karena kepercayaannya berbeda. Atau mungkin juga tidak mengetahui bagaimana pelayanan saya, ya. Saya alami sendiri. Dan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Di mana pada saat lumbung-lumbung gereja ini sempat kosong. Saudara, saya tidak pernah menyangka bahwa almarhum mertua saya menitipkan sebuah pesan kepada kakak tertua daripada istri saya. Berkata, nanti kalau aku sudah meninggal, tolong titipkan uang ini, masukkan ke gereja. Saudara, dan jumlahnya, saudara, jujur saya katakan,
tidak kecil. Jumlahnya besar. Dan saya melihat, mertua saya bukan memberi untuk saya. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan bisa gerakkan berkat dari mana-mana. Dan ternyata orangnya sudah gak ada. Uangnya masuk ke lumbung rumah Tuhan. Saudara, saya bersyukur. Artinya apa? Memiliki orang tua yang mengasihi gereja Tuhan. Tidak memikirkan diri sendiri. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Selidiki hati kami ya Tuhan. Apakah kami berkenan kepada Tuhan? Kalau kami ada salah kami mohon ampun. Ora bara segala malam-malam. Ora bara segala malam-malam. Haleluya. Ora bara segala malam-malam. Ora bara segala malam-malam. Biarlah melalui menara doa pada malam hari ini yang sakit disembuhkan, yang miskin dikuat. Ora bara segala malam-malam. Ora bara segala malam-malam. Oh Jesus. Haleluya. Ora bara segala malam. Kau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat menara doa yang ada pada malam hari ini. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan, mengingatkan kembali kepada kami, menyegarkan jiwa kami, menyegarkan kembali komitmen kami, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, berdaulat atas rumah tangga kami, berdaulat atas perusahaan kami, berdaulat atas anak-anak kami ya Tuhan.
terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan memberi, biar kami memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, silakan duduk saudara. Pengumuman bisa ditayangkan, persembahan dijalankan. Shalom saudara-saudari terkasih, saya Vanessa Manuela senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 6 Agustus yang akan diadakan dalam 4 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart Swiss Berlin pada pukul 10 pagi, 12 siang, dan setengah 5 sore. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi, dan ibadah sore akan digabungkan di GBI Transmart Swiss Berlin. Ibadah akan dilayani oleh Gembala Jemaat GBI Suropati Malang, PDM Aven Hardianto. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat GBI Suropati, mulai tanggal 6 Agustus 2023, ibadah GBI Men Armet yang berlangsung pada pukul 5 sore akan digabungkan ke GBI Transmart Swiss Berlin pada pukul 4.30 sore. Dan ibadah GC akan dipindahkan ke GBI Transmart Swiss Berlin. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat dalam pembaruan jadwal ibadah ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam onsite setiap hari Kamis pukul 6.30 malam waktu Indonesia bagian Barat yang akan diadakan di GBI Transmart Swiss Berlin lantai 2 X Royal ATK. Diwajibkan bagi seluruh pengerja untuk menghadiri doa pengerja yang akan diadakan pada Sabtu 5 Agustus 2023 pada pukul 9.30 pagi bertempat di GBI Transmart Swiss Berlin. Doa pengerja akan dilakukan secara serentak oleh seluruh pengerja yang ada di bawah naungan GBI Gatot Subroto dan disertai dengan perjamuan kudus. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Ikuti akun TikTok GBI Suropati dan raih berkat yang tak terhingga. Nikmati konten-konten istimewa yang kami sajikan untuk memberkati hidupmu. Dari inspirasi, hiburan, hingga pesan-pesan penuh makna, semuanya ada di sini. Ayo, jangan lewatkan momen berharga ini. Tekan tombol follow sekarang dan ikuti perjalanan spesial bersama GBI Suropati di TikTok. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja, seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Suropati, saudara juga dapat memfollow atau mengikuti Instagram gereja dengan nama akun @GBI-Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com. Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
terima kasih. Kau memberkati para anak-anakmu yang ada tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Saudara siapkan hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa. Melalui anak tunggal persekutuan dan mari dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di alam permainan. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.